Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang ending lagi, khususnya nasib Eren dan Mikasa. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Nah, kita tahu kita sudah menghitung hari saja sebelum Attack on Titan tamat. Ya, pada bulan ini. Jadi apakah dari semua teori yang telah kami buat selama ini ada yang mendekati kebenaran atau malah semuanya nihil? Entahlah. Yang pasti sudah sejauh ini apapun endingnya kita semua harus terima walaupun dalam tanda kutip bukan happy ending. Jadi dalam chapter 139 kita tahu angka 139 memiliki arti dalam numerologi. 139 melambangkan akhir dari sesuatu dan awal dari sesuatu yang lain. Dengan kata lain kematian dari satu hal dan kelahiran kembali yang lain. 139 melambangkan perubahan penting yang bisa ke arah yang benar atau salah. Nah, kelahiran kembali sudah kami bahas tuntas di teori kami tentang penjelasan lagu Ending Shock dari Yuko Ando. Entah kenapa tapi feeling saya mengatakan dengan jelas 100% mungkin di akhir cerita akan ada yang namanya kelahiran kembali. Dan suara bayi yang sudah kami bahas sebelumnya juga di video lagu Linked Horizon Kimi ga Fuwashi to Omou Daimei. Yang di sana jelas ada suara bayi di akhir lagu. Jadi pertanyaannya, siapa yang akan terlahir kembali? Eren kah? Ymir kah? Dua kemungkinan inilah yang terkuat. Sudah kami buat voting juga sebelumnya. Bahwa 80% dari 330.000 suara memilih Eren lah yang bereinkarnasi. Mungkin saya paham kenapa Eren dipilih, karena Eren Yeager adalah karakter favorit kebanyakan orang kan. Jika ada yang bertanya, loh Min, katanya Isayama nggak mau hidupin orang yang udah mati lagi. Oke, pertama untuk menjawab hal ini, dari mana Anda mendengar Isayama mengatakan hal tersebut? Jika ada sumber ataupun interviewnya, silakan tuliskan komentar saja di bawah ya. Lagi pula ini bukan menghidupkan kembali, lebih tepatnya reinkarnasi di mana memang hidup kembali, tapi sebagai seseorang yang baru. Tapi apakah sudah fix ini endingnya? Ya entahlah, ini masih dugaan dan teori saja. Teori reinkarnasi memang terlihat sepele namun bisa saja. Dan menjelaskan panel terakhir yang menggendong anak, dan anak tersebut adalah reinkarnasi seseorang. Lalu selain itu kami akan membahas Eren dan Mikasa. Dikatakan salah satu tulisan Isayama Sensei dalam suatu majalah yang memperlihatkan Mikasa dan Eren saat kecil. Tertulis dimulai dengan Eren dan Mikasa, itu diakhiri dengan Eren dan Mikasa. Jadi apa maksudnya? Kita tahu Eren saat ini sudah mati, tapi apakah itu berarti Eren masih hidup? Karena sesuai perkataannya diakhiri dengan Eren dan Mikasa. Artinya mereka berdua tetap bersama di akhir. Entah keduanya mati atau keduanya masih hidup. Ironisnya dan takutnya Mikasa ikutan mati setelah Eren terbunuh. Tapi jika opsi itu adalah pilihan terakhirnya, ya mau bagaimana lagi? Atau jangan-jangan ini maksudnya adalah mimpi Mikasa tentang dirinya bersama dengan Eren. Nasib kedua karakter ini memang masih sedikit ambigu. Jika Mikasa mau menuruti permintaan terakhir dari Eren bahwa lupakan aku dan hiduplah dengan bebas, maka bisa saja artinya di akhir Eren dan Mikasa tak bersama. Namun kenyataannya Mikasa menolak permintaan Eren dan akan selalu mengingat dirinya sampai ia mati. Mungkin kebebasan bagi Mikasa adalah terus bersama dengan Eren. Makanya tanpa Eren kebebasannya tak ada artinya. Dan yakin saja apapun yang terjadi pada endingnya, jelas Mikasa itu tak akan menikah dengan siapapun jika komitmennya setia pada satu pria yaitu Eren. Jadi jangan khawatir bagi yang mendengar Levi X Mikasa atau Mikasa X Gen. Oh iya, selain cocok logi angka 139 di atas, kami juga akan cocok logi dengan menambah angkanya. Jadi 1 tambah 3 tambah 9 menghasilkan angka 13. Dan angka 13 adalah batas umur bagi pewaris Titan. Jadi ya, seperti yang kami bahas sebelumnya, kutukan 13 tahun akan hilang pada endingnya nanti. Kami punya feeling seperti itu. Tapi untuk keturunan Ymir yang bisa saja berubah menjadi Titan, sepertinya tetap akan ada. Karena seperti yang kami katakan, yang hilang itu cuma kutukan 13 tahunnya, bukan kutukan berubah menjadi Titan.
Lagi pula selama series ini dimulai, manusia yang bisa berubah menjadi Titan tak pernah disebut sebagai kutukan. Malah itu adalah anugerah karena mendapatkan kekuatan Titan dan juga kemampuan super dari pewarisnya. Tapi sekali lagi ini hanya teori dan feeling. Apapun bisa terjadi di chapter ending nanti. Jadi ya, itu saja sedikit tebak-tebakan dan teori dari kami sebelum chapter terakhir dari Attack on Titan rilis. Dan jangan lupa untuk membeli komiknya jika sudah terbit ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.